Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari salah satu bab di dalam pembahasan tauhid, di mana bab ini berjudul At-Tawassul. Bab ini berjudul At-Tawassul. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Bab yang kita pelajari berjudul At-Tawassul. Dan kita akan pelajari bab ini pada beberapa poin pembahasan. Langsung saja kita mulai dengan subbahasan tentang pengertian tawassul, pengertian tawassul. Baik. Artinya pada bab ini kita akan pelajari hakikat tawassul, kemudian juga kita akan pelajari macam-macamnya, sehingga setelah ini kita akan menjadi paham bagaimana praktek tawassul yang sejalan dengan tauhid, dan bagaimana praktek tawassul yang tidak sejalan dengan tauhid. Kita akan bisa bedakan nanti mana praktek tawassul yang sesuai dengan syariat dan mana praktek tawassul yang tidak sesuai dengan syariat. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pengertian tawassul tawassul adalah menggunakan suatu sebab. Tawassul adalah menggunakan suatu sebab yang dapat mendekatkan kepada Allah, yang dapat mendekatkan kepada Allah. Ini pengertian tawassul secara istilah syar'i, yaitu menggunakan suatu sebab yang dapat mendekatkan kepada Allah. Ini tawassul. Baik. Ada istilah tawassul, ada istilah wasilah. Ada istilah tawassul, ada istilah wasilah. Apa bedanya tawassul dengan wasilah? Kalau wasilah itu sebabnya, sarananya, itu wasilah. Jadi wasilah itu objek sebabnya, objek sarananya yang digunakan untuk bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Itu wasilah. Jadi wasilah itu objek sebabnya, objek sarananya, yang digunakan untuk bisa mendekatkan seseorang kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilah. Sedangkan tawassul itu prakteknya. Tawassul itu aktivitasnya. Ya. Aktivitas menggunakan wasilah tersebut. Aktivitas menggunakan sebab dan sarana tersebut, ya, dalam rangka, ya, agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini pengertian wasilah dengan tawassul. Jadi singkatnya, wasilah itu sarana, ya, aktivitasnya menggunakan sarana tersebut, ya, dengan harapan bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kata al-wasilah dalam Al-Qur'an itu terdapat di 2 ayat, ya. Kata al-wasilah dalam Al-Qur'an itu terdapat pada 2 ayat. Yang pertama Al-Maidah 35, ya. Al-Maidah ayat 35, dan yang kedua di surat Al-Isra ayat 57. Al-Isra ayat 57 ayat. Ya. Jadi kata al-wasilah itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di 2 ayat ini. Al-Maidah 35 dan juga Al-Isra 57. Baik, kita akan baca bersama, ya, kedua ayat tersebut. Kita mulai dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35. Perhatikan ayat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat garis bawahi, wabtaghu ilaihil wasilah, artinya dan carilah wasilah. Carilah wasilah, carilah jalan, sarana, sebab untuk mendekatkan diri kepadanya. Ayat wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah kalian di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat. Perhatikan ayat tersebut, Al-Maidah 35, ya. Fokus kita pada penggalan ayat wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya, dan carilah oleh kalian wasilah, ya, jalan, sarana, sebab yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik. Artinya dari ayat tersebut, ya, artinya dari ayat tersebut kita dapat petik faidah bahwasanya bertawassul ternyata memang menjadi perintah Allah. Perhatikan, dalam ayat tadi Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah, ini perintah, dan carilah oleh kalian wasilah, ya, sarana, jalan atau sebab yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Maka pahamlah kita dari ayat ini, ya, bahwa ternyata, ya, bertawassul itu sesuatu yang telah Allah perintahkan, ya. Bertawassul itu sesuatu yang telah Allah perintahkan, ya. Sehingga ayat tadi menjadi dalil tentang perintah bertawassul dan juga menjadi dalil tentang disyariatkannya bertawassul. Ada demikian. Baik. Ya. Tinggal nanti, ya, kita akan dalami lebih lanjut, ya, apa yang dimaksud dengan wasilah, ya, apa yang Allah kehendaki, ya, dengan wasilah tersebut. Baik, perhatikan, ya. Nanti kita akan lebih lanjut, ya, mempelajari wasilah-wasilah apa saja yang memang telah disyariatkan oleh Allah agar seseorang dengannya bisa, ya, bertawassul. Baik, yang jelas tadi, ya, Al-Maidah 35 itu menjadi dalil, ya, tentang perintah bertawassul
dan disyariatkannya bertawassul. Baik, demikian. Ada lagi berikutnya di surat Al-Isra 57 tadi ya. Surat Al-Isra ayat 57. Ini ayat kedua yang di dalamnya juga terdapat penyebutan kata wasilah. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Ada kata yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya. Saya ulang, Allah berfirman, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Artinya para makhluk yang mereka sembah itu, perhatikan, para makhluk yang mereka sembah itu, mereka sendiri, yakni para makhluk tersebut, mencari wasilah, mencari jalan, kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Ini. Lanjut, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan siksanya. Sungguh siksa Rabbmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ini sama nih. Di ayat ini Al-Isra 57 juga terdapat penyebutan kata wasilah, Dan di antara tafsir yang menjelaskan tentang ayat tersebut disebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan sebagian manusia yang beribadah atau menyembah sekelompok jin. Perhatikan, ayat ini disebutkan di antara tafsirnya itu berkenaan tentang sebagian manusia yang beribadah atau menyembah kepada sekelompok jin, yang kemudian para jin yang mereka sembah tersebut ternyata masuk Islam. Para jin yang mereka sembah tersebut ternyata masuk Islam, tetapi para penyembahnya masih saja menyembah para jin tersebut. Akan tetapi para penyembahnya masih saja menyembah para jin tersebut. Padahal para jin yang mereka sendiri, saya ulang, padahal para jin yang mereka sembah itu, padahal para jinnya sendiri yang mereka sembah itu sudah pada masuk Islam. Demikian. Ini. Jadi ayat tadi di antara tafsirnya itu tentang sebagian manusia, tentang adanya sebagian manusia yang menyembah sekelompok jin, yang kemudian sekelompok jin ini ternyata pada masuk Islam. Akan tetapi para penyembahnya masih saja menyembah para jin tersebut. Makanya tadi Allah katakan di ayat tersebut, para makhluk yang mereka sembah itu alias para jin itu, mereka sendiri para jin itu mencari wasilah, mencari jalan kepada Rabb mereka, kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Dan para jin tersebut juga yang mereka sembah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka pun takut kepada siksa Allah. Para penyembahnya malah masih saja menyembah mereka. Itu loh. Paham ya? Demikian. Baik. Nah, dua ayat ini jelas Tadi Al-Maidah 35 dan juga Al-Isra 57 terdapat padanya penyebutan kata wasilah, yang mana dua ayat ini menjadi dasar tentang disyariatkannya bertawassul, tentang disyariatkannya bertawassul. Hanya saja yang tersisa ialah apa tafsir wasilah itu? Apa tafsir wasilah? Jalan yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Demikian. Bermunculanlah kemudian
Bermunculanlah kemudian sebagian orang, sebagian kelompok ya, yang seenaknya menafsirkan dan memahami kata wasilah di kedua ayat tersebut ya. Ada demikian. Di antara mereka ada yang dengan seenaknya ya memahami bahwa wasilah yang dimaksud adalah para wali ya, orang-orang soleh yang sudah pada meninggal dunia. Para penghuni makam keramat. Ya. Kemudian oleh sebab itu ya muncullah sebagian orang yang bertawassulnya dengan orang mati ya. Mendatangi makam-makam keramat tertentu ya, mendekati sisi makamnya, kemudian bertawassul dengan penghuni makam ya. Apakah itu wali, ataukah orang soleh, ataukah habib, ataukah kiai, ataukah ustaz ya. Mereka jadikan ya orang-orang yang sudah mati itu sebagai wasilah katanya ya. Ada demikian, sebagai sarana ya, sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Lihat ya, ketika dinasehati, ditegur ya, diingatkan, mereka membela diri dengan berdalil menggunakan ayat-ayat tadi ya. Ada demikian. Kata mereka, ini yang kami lakukan adalah tawassulan ya, bertawassul ya. Dalilnya tadi firman Allah surat Al-Maidah ayat 35 ya. Ya Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian apa? Wasilah ya. Jalan yang bisa mendekatkan kepada siapa? Kepada Allah. Nah kata mereka, kami ini sedang bertawassul ya. Wasilah yang kami gunakan, wasilah yang kami ya, wasilah yang kami gunakan, wasilah yang kami pakai adalah melalui perantara orang-orang yang sudah mati ini, melalui perantara para wali dan orang-orang soleh ini, kata mereka. Jelas? Berdalil dengan ayat itu ya, Al-Maidah 35. Tuh lihat, Allah yang suruh katanya. Allah yang suruh kita untuk mencari wasilah. Allah yang suruh kita untuk bertawassul ya, cari perantara. Maka ini perantara kami, kata mereka ya. Para penghuni makam keramat tersebut. Demikian. Apakah betul demikian ya? Maka jawabnya tidak. Maka jawabnya apa? Tidak. Dalam memahami dalil ya, apakah itu ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu haruslah dikembalikan kepada pemahaman para ulama, dikembalikan kepada pemahaman para salaf ya, para sahabat radhiyallahu anhum ya. Maka kalau kita buka kitab-kitab tafsir ya, tentang ayat-ayat tadi ya, yang menyebutkan tentang perintah untuk mencari wasilah ya, maka kita akan dapati bahwa para salaf dahulu menafsirkan dan memahami kata wasilah dalam ayat tadi adalah al-qurbah atau amal soleh, itu ketaatan kepada Allah itu ya. Ini bisa dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain ya, dari penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lain ya. Kita akan dapati bahwa dahulu para salaf itu ya memaknai wasilah di ayat tersebut adalah ya amal soleh. Artinya Allah suruh tadi wabtaghu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian al-wasilah ya, yaitu amal soleh, ketaatan yang bisa mendekatkan diri, yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah itu ya. Artinya wasilah sarana yang hendaknya digunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara banyak-banyak beramal soleh ya, banyak-banyak melakukan ketaatan yang dengan itu otomatis orang akan menjadi dekat dengan siapa? Dengan Allah, bukan cari-cari perantara melalui orang mati. Jelas ya? Bukan mencari-cari perantara ya melalui orang-orang mati, penghuni makam keramat, diminta-minta, dipanggil-panggil, gak benar ya. Ngarang-ngarang itu dalam beragama ya. Bukan seperti itu maksud ayat Al-Quran.
bukan seperti itu penafsiran dan pemahaman para salaf dahulu. Ada demikian ya. Nah, ini fenomena nyata ya, bahwa di antara penyebab penyimpangan dan kesesatan seseorang itu bukan karena dalilnya, tapi karena pemahamannya. Saya ulang ya, di antara sebab besar yang seringkali menyebabkan orang itu tersesat dan menyimpang itu bukan karena dalilnya, tapi karena apa? Pemahamannya. Ya, karena seringkali dalilnya benar, ya, akan tetapi keliru dalam memahaminya. Ada demikian. Oleh sebab itu, jalan selamat untuk memahami dalil dengan benar, ya kita kembalikan ya kepada pemahaman para salaf. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, bukan seenaknya dipahami sendiri dengan mengatakan, tuh lihat ya, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mencari wasilah, ya sudah wasilah kita orang mati. Dari mana ini? Seenaknya seperti itu ya. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang kita lanjut ya kepada macam-macam tawassul ya. Macam-macam tawassul. Baik. Nah, secara garis besar ya, tawassul dibagi menjadi dua macam. Ada tawassul masyru', ada tawassul mamnu'. Alias ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang. Ya. Ada tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang dilarang. Baik. Nah, dari pembagian tersebut pahamlah kita ya, bahwa seseorang ketika berbicara tentang praktek tawassul tidak bisa dipukul rata ya. Tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa mengatakan semua praktek tawassul benar, tidak bisa. Tidak bisa pula mengatakan semua praktek tawassul salah, tidak juga. Yang betul praktek tawassul ada yang benar, ada yang salah, begitu ya. Ada demikian ya. Jadi tidak dipukul rata ya. Keliru kalau ada orang yang mengatakan seluruh praktek tawassul itu benar. Dan keliru juga kalau ada orang mengatakan seluruh praktek tawassul itu salah. Ya. Yang betul ya, praktek tawassul itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Nah, demikian. Jelas ya? Baik. Nah, kita akan pelajari di sini ya. Ya, bahwa tawassul ini ya, secara garis besar ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Baik. Adapun tadi ya, dasar yang atau dalil yang mendasari ya tentang bertawassul ya cukup dua ayat tadi. Ya. Yang pertama tadi apa? Al-Maidah ayat 35. Yang kedua tadi apa? Al-Isra ayat 57. Itu cukup ya, menjadi dasar ya, atau menjadi dalil yang mendasari ya. Memang ada ajaran tawassul dalam Islam. Memang ada ajaran tawassul dalam Islam. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi ya. Mana praktek tawassul yang syar'i dan mana praktek tawassul yang tidak syar'i. Baik. Nah, sebelum kita sebutkan satu persatu, sebelum kita sebutkan satu persatu, maka perlu kita pahami terlebih dahulu apa acuannya, apa patokannya, apa parameternya, ya, menyatakan praktek tawassul ini benar, praktek tawassul itu salah. Nah, itu apa acuannya? Jelas ya? Ada demikian. Maka begini. Ya, praktek tawassul dikatakan benar kalau wasilah yang digunakan benar. Saya ulang, praktek tawassul itu dikatakan benar kalau wasilah yang digunakan itu apa? Benar. Sebaliknya, praktek tawassul dikatakan salah kalau wasilah yang digunakan apa? Salah. Demikian. Oleh sebab itu, ya, yang menentukan ya suatu praktek tawassul itu ya benar atau salah, disyariatkan atau dilarang,
itu kembali kepada wasilah yang digunakan. Kembali kepada wasilah yang digunakan. Kalau wasilahnya benar, maka tawasulnya benar. Tapi kalau wasilah yang digunakan salah, maka otomatis tawasulnya apa? Salah. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, ya. Muncul pertanyaan berikutnya, apa patokannya mengatakan wasilah itu benar, wasilah itu salah? Jawabnya dalil. Jawabnya apa? Dalil. Ayo. Yang menjadi acuan, ya. Yang menjadi acuan untuk menyatakan, ya, suatu wasilah itu benar atau salah adalah apa? Dalil. Artinya, ya, wasilah yang benar itu hanyalah wasilah-wasilah yang ada dalilnya. Sebaliknya, wasilah-wasilah yang salah adalah wasilah-wasilah yang tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Begitu kembali, ya. Jelas, ya? Demikian. Jadi tidak, yang bukan seenaknya tadi, ya. Bukan seenaknya menyimpulkan sendiri, ya. Bukan seenaknya menyimpulkan sendiri, ya, bahwa ini adalah wasilah yang digunakan untuk tawasul, ya. Padahal ketika dicek tidak ada dalilnya, nggak bisa, ya. Ini agama, tawasul ini ajaran agama. Berhubung ajaran agama, maka mesti ada apa? Mesti ada dalil, ya. Mesti ada dalil, ya. Tidak kemudian seenaknya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, para ulama kita, ya, telah meneliti seluruh dalil yang ada, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka simpulkan bahwa ternyata wasilah yang benar, ya, wasilah yang benar untuk digunakan bertawassul cuma 3. Cuma berapa? Cuma 3. Ayo. Artinya apa? Cuma 3 wasilah yang ada dalilnya. Sehingga selain 3 ini, ya, tidak ada dalilnya dan merupakan wasilah yang salah, sehingga tidak boleh digunakan untuk bertawassul. Cuma 3, ya. Cuma 3. Dari seluruh dalil yang ada, para ulama menyimpulkan bahwa wasilah yang benar, ya, untuk digunakan bertawassul cuma 3. Yang pertama, ya, yang pertama ialah bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama nih, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, ya, yang kedua, wasilah yang kedua yang ada dalilnya adalah bertawassul kepada Allah dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan, ya. Bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Yang ketiga, ya, yang ketiga wasilah yang benar adalah wasilah yang ada dalilnya, yaitu bertawassul kepada Allah dengan doa orang soleh yang masih hidup. Garis bawahi, ya. Bertawassul kepada Allah dengan doa siapa? Doa orang soleh yang masih hidup. Baik, sudah cuma 3 ini saja, ya. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau beragama berdasarkan dalil, ya, cuma 3 ini wasilah yang ada dalilnya, ya. Oleh sebab itu, kalau mau bertawassul maka cukupkan dengan 3 hal ini saja. Jangan pakai yang lain, ya. Tawassul pakai makan, pakai ini, pakai itu, nggak ada, ya. Bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Demikian. Nah, ini penting untuk kita tegaskan seperti itu, ya. Ya, baik. Ya. Nah, ini penting kita merinci seperti ini, karena perhatikan, ya. Seringkali musuh-musuh dakwah tauhid, ya. Seringkali musuh-musuh dakwah tauhid ketika mendengar kajian seperti ini, ya, menuduh dan mengatakan ini orang-orang yang melarang tawassulan. Nah, itu selalu digorengnya begitu, ya.
Ketika kita membahas tentang tawassul, ya, mereka mengatakan ini adalah orang-orang yang melarang apa? Tawassulan. Lihat, mereka memfitnah, mereka menuduh, ya. Menuduh, memukul rata bahwa kita ini pukul rata bahwa tawassulan tidak boleh secara mutlak. Apakah demikian? Jawabnya tidak, ya. Kan tadi di awal sudah kita katakan, yang kita larang itu tawassulan yang salah. Jelas ya? Kalau tawassulannya benar silakan. Jelas ya? Ada demikian. Tapi demikianlah di sebagian masyarakat itu kalau sudah benci dengan dakwah tauhid selalu ya sukanya menuduh, memfitnah segala macam. Ketika bahas tawassul dibilangnya ya melarang tawassulan. Ketika bahas ziarah kubur dibilangnya melarang ziarah kubur. Ini semua fitnah. Yang kita tegaskan bahwa yang kita larang itu tawassulan yang salah. Yang kita larang itu ziarah kubur yang salah. Kalau tawassulannya benar, kalau ziarah kuburnya benar, itu kita anjurkan. Jelas ya? Ada demikian. Tapi demikianlah musuh-musuh dakwah tauhid itu selalu picik. Selalu apa? Picik. Ya, kita bahas tawassulan dibilangnya melarang tawassulan. Bahas ziarah kubur dibilangnya apa? Melarang ziarah kubur. Ya, padahal yang kita larang itu yang ngaco-ngaco, jelas ya? Kalau benar, kalau sesuai sunnah silakan, jelas ya? Ada demikian seperti itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, jadi tadi wasilah yang ada dalilnya cuma 3 ya. Bertawassul ya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Dan semua ada dalilnya. Yang ketiga wasilah itu ada dalilnya. Baik. Nah, kita bacakan satu persatu nih. Ya. Kalau yang pertama di antara dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf ayat 180. Ya. Itu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun yang kedua ya, dan di antara dalilnya surat Ali Imran ayat 16. Surat Ali Imran ayat 16. Ya, yaitu bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan. Yang ketiga ya, dalilnya adalah surat Yusuf ayat 97 ya. Surat Yusuf ayat 97 ya, itu ya bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, kita bacakan dan kita bahas satu persatu. Yang pertama, wasilah pertama yang ada dalilnya adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, alias bertawassul dengan al-asmaul husna. Ya. Oke. Ya. Sebelum kita bacakan dalilnya, ya, bagaimana caranya? Perhatikan ya. Bagaimana caranya bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Jawabnya begini. Caranya adalah ketika seseorang hendak berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, apakah itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, ya, maka di awal doanya sebelum dia ajukan permohonannya, dia sebut-sebut dulu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian. Dia sebut-sebut dulu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia puji-puji, dia sanjung-sanjung Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Demikian. Ya, contoh. Ya, seseorang minta kepada Allah agar dirahmati, agar disayang oleh Allah, maka dia bertawassul dengan mengatakan, Ya Rahman, Ya Rahim, sayangilah aku. Begitu. Ya Rahman, Ya
curahkanlah rahmatmu untukku. Contoh lain, minta ampunan. Ya, seorang minta ampunan kepada Allah, dia mengatakan ya Ghaffar, ya Ghafur. Jelas? Ya. Wahai yang maha mengampuni, ampunilah segala dosa-dosaku. Contoh lain, dia minta rezeki, dia panggil nama Allah, ya Razzaq, wahai Allah yang maha memberi rezeki, berikanlah kepadaku rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Itu namanya bertawassul dengan al-asmaul husna. Ya, bertawassul kepada Allah dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi sebelum mengajukan permintaan-permintaan itu, ya, dia puji-puji dulu Allah dengan menyebut apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Jelas ya? Demikian. Ya. Tidak benar juga kalau tawassulan dengan al-asmaul husna itu cuma ya qomat kamit menyebut al-asmaul husna tanpa meminta. Ya. Seperti katanya misalnya sebagian orang ya, kayak kalau misalnya kalau urusannya ingin dimudahkan ya, atau kalau mau dapat keturunan, atau kalau mau dapat jodoh ya, baca ya Latif 1000 kali misalnya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bukan begitu prakteknya ya. Kalau mau tawassulan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu puji-puji Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian baru apa? Ajukan permintaannya, bukan cuma manggil-manggil ya. Ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Nah ini enggak begitu caranya. Jelas? Ya. Belum lagi tadi ngarang-ngarang ya. Kalau mau dapat jodoh bacanya ini, kalau mau dapat ya keturunan bacanya ini, ya. Yang ini bacanya 1000 kali, yang ini bacanya 2000 kali. Enggak boleh ngarang-ngarang ya. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh ngarang-ngarang. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh apa? Ngarang-ngarang. Ini jadi ya repot kalau seperti ini. Baik. Jelas? Oke, kembali lagi. Jadi ini yang pertama ya. Kalau mau bertawassul yang benar, silakan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Ada demikian. Jadi sebelumnya tatkala kita berdoa ya, sebelum mengajukan permohonan kepada Allah, kita memuji dan menyanjung Allah terlebih dahulu dengan menyebut-nyebut apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Dan seperti itulah doa-doa Nabi Muhammad SAW. Kita kalau cermati ya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, kita akan dapati bahwa betapa sering Nabi SAW bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita ambil contoh. Di antara rangkaian zikir pagi dan petang, ada doa yang berbunyi ya Hayyu ya Qayyum, terus bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang hafal berarti rajin zikir pagi petang ya. Yang belum hafal berarti harus ini nih. Ya, harus menghafal ya. Itu bagian dari zikir pagi petang ya. Lihat, Nabi SAW mengajarkan doa ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri. Lihat. Ini tawassul bukan? Ini tawassul pakai apa? Pakai al-asmaul husna. Nabi SAW memanggil Allah dengan nama-namanya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri. Lihat, bertawassul dengan nama Allah. Lanjut, bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Lihat, ini bertawassul dengan sifat. Bertawassul dengan apa? Sifat Allah, ya. Dengan rahmatmu aku beristighatsah. Lihat. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu ya Allah aku beristighatsah. Aku memohon pertolongan. Ada nih. Aslih li sya'ni kullah
perbaikilah semua urusan hidupku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan tinggalkan aku, jangan telantarkan diriku meski hanya sekejap mata. Luar biasa, itu doa Nabi SAW setiap pagi, setiap sore. Jelas ya? Demikian. Oke. Tadi dalilnya apa tadi? Yang pertama surat Al-A'raf ayat berapa? 180. Dalam ayat tersebut penggalan ayatnya Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah. Allah mengatakan artinya hanya milik Allah sajalah al-asmaul husna, nama-nama yang terindah. Lalu Allah mengatakan fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut apa tadi? Al-asmaul husna tersebut. Ini jelas ada dalilnya ya. Ini jelas ada dalilnya. Ya, bertawassul dengan apa tadi? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Memang Allah suruh tadi. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut apa tadi? Al-asmaul husna. Ada dalilnya jelas ya. Ada demikian. Adapun tawassulan di makam-makam nggak ada dalilnya. Ngarang-ngarang ya. Aneh ya. Sibuk dengan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, kemudian meninggalkan amalan-amalan yang jelas-jelas ada dalilnya. Ini kebiasaan orang ngaco begitu ya. Yang ada dalilnya tidak diamalkan, yang ngarang-ngarang malah diamalkan. Baik. Yang kedua ya, tadi yang kedua apa? Bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan. Nah, perhatikan ya, bertawassul ya dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan. Maksudnya amalan soleh yang pernah dikerjakan oleh dirinya sendiri, bukan pakai amalan orang. Paham ya? Bukan pakai amalan orang ya, dengan mengatakan ya Allah, dengan umrohnya Bapak Anu. Loh, kok umrohnya Bapak Anu? Umroh ente. Jelas ya? Ya Allah, dengan ya dengan amalannya si fulan, bukan amalan si fulan, amalan diri sendiri. Demikian. Oke. Jadi ini yang kedua, bertawassul kepada Allah ya dengan amal soleh yang pernah dikerjakan ya. Bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Bagaimana caranya? Begini caranya. Ketika seorang hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia ajukan permintaan-permintaannya, dia sebut-sebut terlebih dahulu. Dia sebut-sebut terlebih dahulu kepada Allah ya, amalan soleh istimewa yang pernah dia lakukan. Ayo. Jelas? Misalnya mengatakan begini, ya Allah, dulu 10 tahun yang lalu aku pernah bantu orang susah. Begini. Oleh sebab itu maka sekarang bantulah aku ya Allah, aku sedang kesusahan. Begitu. Jelas? Ini namanya apa? Bertawassul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Ya, seorang bisa mengatakan, ya Allah, ya dulu ya, misalnya 20 tahun yang lalu aku pernah bangun masjid. Aku pernah bangun pesantren. Ya, begini. Jika memang itu ikhlas karenamu ya Allah, maka tolonglah aku sekarang. Ini dibenarkan, ini disyariatkan karena ada dalilnya. Ya, bertawassul kepada Allah dengan apa? Menyebut amalan soleh yang pernah dikerjakan. Kalau ada yang mengatakan, loh, bukannya menyebut-nyebut amal soleh itu pamrih, paham gak ya? Misalnya, kok ini malah nyebut-nyebutnya? Gak ikhlas itu, ya pernah melakukan amal soleh tertentu, kemudian apa? Disebut-sebut. Bukankah itu pamrih? Bukankah itu tidak ikhlas? Jelas? Maka jawabnya, ya, menyebut-nyebut amal soleh baru dikatakan pamrih, baru dikatakan tidak ikhlas kalau disebut-sebutnya kepada makhluk. Ya, kalau disebut-sebutnya kepada siapa? Kepada makhluk, mengatakan misalnya kepada orang, kepada jamaah, kalian semua harus tahu ya, masjid ini saya yang bangun. Itu baru tidak ikhlas. Itu baru pamrih. Tapi
Tapi kalau menyebut amalan soleh itu di hadapan siapa? Di hadapan Allah, itu disyariatkan, itu terpuji, karena itu hanya urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Paham ya? Dan ada dalilnya. Jelas? Tadi ayat berapa tadi? Surah apa? Ali Imran. Ayat berapa? 16. Iya. Baik. Sebelum saya bacakan sebelum kita bacakan ayat tersebut, kita berdalil dengan hadis ya. Berdalil dengan apa? Dengan hadis ya. Ya. Pernah dengar tidak tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua? Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya kan? Ini ada 3 orang nih. Ini ada tiga orang ya yang pernah terjebak di dalam gua, di mana mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut karena apa? Terhalang oleh batu yang sangat besar di pintu gua itu, sehingga mereka tidak bisa keluar. Ini kisah ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan mitos, ini bukan fiktif, ini asli pernah terjadi. Karena yang menceritakan siapa? Rasulullah SAW. Singkat cerita, ya. Ini sudah berusaha geser, berusaha dorong, tidak bisa keluar. Akhirnya salah seorang dari mereka berkata, ya, tidak ada yang bisa, ya, tidak ada cara yang bisa mengeluarkan kita dari gua ini, melainkan masing-masing dari kita itu harus berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan soleh istimewa yang pernah dia kerjakan. Itu jelas dalilnya. Ya. 3 orang itu satu persatu mulai itu berdoa kepada Allah, bertawassul dengan menyebut apa? Amalan soleh. Ya. Di antaranya yang pertama, ya, orang pertama amalan solehnya dulu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, ya, amalan solehnya adalah pernah hampir berzina, tapi dia tinggalkan, tidak jadi karena takut kepada Allah. Yang ketiga adalah apa? Amanah, ya, amanah. Ini kisahnya panjang, hadisnya panjang, ya, tentang seorang bos, ya, seorang atasan yang punya pegawai, di mana pegawainya ini apa? Belum mengambil apa? Upahnya. Kemudian upahnya dikembangkan, ya kan? Itu hadisnya. Ketika sudah dikembangkan jadi kebun, yang peternakan, baru datang itu si pegawainya itu, ya, minta kembali, mana upah saya? Dikasih semuanya itu yang sudah dikembangkan. Singkat cerita, ya, masing-masing bertawassul. Orang pertama bertawassul dengan amalan solehnya, maka batunya bergeser. Tapi belum cukup untuk bisa keluar. Orang kedua bertawassul lagi, geser batunya. Ya, belum cukup untuk keluar. Orang ketiga bertawassul lagi, baru batunya betul-betul geser, terbuka. Luar biasa, batu gede bisa geser sendiri, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu tadi, bertawassul. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, mungkin sampai, ya, kita baca dulu ayat ini, ya. Tadi apa? Surat Ali Imran ayat 16. Dalam ayat tersebut dilihat ayatnya, Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Perhatikan, Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, ya Rabbana, ya alladzina yaquluna rabbana. Orang-orang yang mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami. Ini saja sudah bentuk tawassul, bukan? Tawassul, perhatikan. Orang ketika berdoa mengatakan ya Rabbana, ya Rabbi, wahai Rabbku, itu sudah dikatakan apa? Tawassul dengan apa itu? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian apa? Mereka mengatakan innana amanna, ya Allah, sesungguhnya kami ini telah beriman. Ya, sesungguhnya kami ini telah beriman. Beriman itu amal soleh, bukan? Amal soleh.
Jadi mereka katakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami ini telah apa? Telah beriman. Ya. Mereka sebut-sebut amalan soleh mereka. Baru mereka mengatakan apa? Faghfir lana dzunubana. Oleh sebab itu ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Tuh lihat, mereka sebelum minta diampuni, sebelum minta dilindungi dari api neraka, mereka bertawassul dulu dengan menyebut amal soleh. Apa tadi amal solehnya? Iman. Ya Allah, ya jadi kita begitu. Dalam berdoa kita bisa mengatakan, ya Allah, aku ini telah beriman. Ya Allah, aku ini telah mengikuti sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, begitu. Baru kita minta. Maka tolonglah aku, selamatkanlah aku, lah seperti itu. Jelas? Baik, berhubung waktu lah jam 6:09. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti bisa kita selesaikan kembali ya. Masih ada tawassul yang terlarang belum kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Mungkin sampai sini saja materinya. Dipersilakan jika ada yang disampaikan. Kalau tidak ada langsung ditutup ya. Allah. Satu dong Ustaz. Silakan. Itu di dalam doa